serta-merta meninggalkan bisnis atas nama kesehatan. Jadi penyebaran virusnya paling masif dan paling cepat dan paling mudah menularnya. Jadi tidak ada yang bisa kuat Pak menghadapi virus, artinya pandemi COVID-19. Kita sudah lewati krisis 97, kita sudah lewati tsunami, ya kan? Kita sudah lewati gempa Jogja. Salam bertahan hidup, selamat datang di Madam Chang TV Survival Talk. Sebelumnya jangan lupa seperti biasa di-subscribe dulu. Episode kali ini sangat luar biasa di tengah kesibukannya seorang pakar ilmu komunikasi dari tim komunikasi gugus tugas COVID-19 yang akan bersama-sama kita akan gali apa sih sebetulnya yang sedang terjadi dan sampai kapan kita harus melewati masa-masa ini. Ikuti. Selamat datang pada tamu yang luar biasa, Bapak Tubagus Ari Rukmantara, tim komunikasi dari gugus tugas COVID-19. Luar biasa, suatu kehormatan di sesi kali ini di tengah kesibukan dan jadwal yang saya yakin super padat dan hektik, masih mau berbagi, meluangkan waktu hadir di Survival Talk Madam Chang TV. Apa kabar? Salam hormat. Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Salam hormat, salam tangguh. Yes, kalau saya ini memperkenalkan selalu salam bertahan hidup di tengah. Wah, betul, salam bertahan hidup. Ada ceritanya ini, Pak Ari. Bagaimana, Pak? Sekarang ini kita ini harus bisa bertahan hidup. Andai kata virus itu mampir di tubuh kita, kalau kita diberikan kesehatan, kita tetap harus bertahan hidup, karena zaman sekarang ini cari makan juga tidak mudah. Betul. Di waktunya kita ini harus berjuang. Iya, ini cocok loh. Beberapa hari yang lalu saya undang Pak Tung Desem Waringin ya, di salah satu talk show saya atau diskusi saya di gugus tugas. Itu dia adalah survivor COVID. Nah, jadi bertahan dan sehat ya, sembuh dari COVID. Sama tadi prinsipnya, bertahan hidup dengan optimisme dan kegembiraan, kata dia. Sekarang sudah sehat ya, 100% sudah sehat. Ya Pak Patung ya. Makin energik saya lihat tuh kemarin. Pak Tung itu, saya kenal Pak Tung juga cukup lama. Kebetulan dia salah satu orang yang mengendorse buku saya di tahun 2012. Saya menerbitkan satu buku, judulnya Mama Papa Izinkan Saya Sukses, Kaya, dan Bahagia. Wah, dan akhirnya dikabulkan ya, kecuali diizinkan dan terkabul gitu ya. Ya, orang sukses itu kalau tidak ada yang merestui ya tidak bisa, karena tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang mendukung, begitu. Betul. Pak Ari, gimana nih kalau saya boleh tahu bagaimana bisa menjadi bagian dari gugus tugas COVID-19 ini sebagai tim komunikasi? Artinya ini sama nggak dengan humasnya ya Pak ya? Spokesperson-nya begitu ya Pak ya? Ya, tim kehumasan ya, jadi bukan spokesperson. Jadi juru bicara pemerintah COVID-19 itu adalah Dr. Ahmad Yuryanto. Juru bicara resminya, beliau adalah Dirjen P2P, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit ya di Kementerian Kesehatan. Itu juru bicara gugus tugas. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak menjadi bagian daripada tim komunikasi ini Pak? Ya, saya telat 6 hari ya bergabung dengan gugus tugas, 5 hari. Gugus tugas itu berdiri tanggal 13 Maret 2020. 2 hari setelah WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah pandemi global ya, atau situasi wabah raya yang disebabkan oleh COVID-19. Lalu pemerintah Indonesia mendirikan gugus tugas tanggal 13 Maret. Saya diminta bergabung baru tanggal 13 Maret, tapi baru bisa bergabung di tanggal 18 Maret. Maaf. Jadi karena saya di Surabaya posisinya, jadi saya harus bergabung ke Jakarta. Dan ya itu singkatnya.
Kalau nggak salah ada satu juga, Mary Riana juga menjadi tim komunikasinya juga ya, benar ya Pak? Saya undang memang waktu itu. Jadi ketika sudah sampai beberapa hari, hampir 1 bulan ya, kita menghadapi COVID-19, kita melihat ada beberapa aspek non kesehatan yang kita harus tangani, harus ada solusinya. Salah satunya kondisi psikologi masyarakat. Ya, jadi kita juga mengundang Kak Seto, kita mengundang Profesor Hamdi Muluk, ya, guru besar psikologi UI, tentunya Mary Riana sebagai motivator dan juga Pak Tung Desem Waringin sebagai survivor COVID. Saya Gitu. juga lama nggak ketemu Mary Riana dan dia salah satu orang hebat yang mengendorse buku saya juga di tahun 2012. Waduh, di endorse sama orang hebat nih. Saya harus Ya minta di karena endorse. supaya tular nasib Pak. Oh. katanya orang bijak itu kalau Anda kepingin hebat harus kumpul dengan orang-orang hebat. Waduh, asik. Berarti saya kumpul sama Pak Pacang nih, bisa jadi sehebat Pak Pacang nih. Oh, gimana Pak Dan Hari ini orang yang sangat luar biasa. Saya lihat 3 lembar. Saya baca CV-nya di sebelah saya ini sangat luar biasa. Tetapi yang menjadi pinpoint saya sebelum kita masuk kepada topik bahasan di COVID-19 ya, ini, ternyata Pak Hari ini dulu juga pernah terlibat di dalam pandemi avian flu ya Pak ya? betul, betul. Benar-benar jadi ini bukan orang baru di masalah pandemi sebetulnya ya Pak ya? Betul, iya Pak Pacang. Jadi kalau Tapi diceritakan kenapa saya bisa terlibat, itu paling tidak ada 2 jalur. Jalur pertama karena saya memang kepala perwakilan UNICEF dan UNICEF diminta memberikan bantuan teknis kepada gugus tugas. UNICEF itu terkenal di bidang komunikasi publiknya ya. Karena biasanya kita mempengaruhi atau mendidik orang untuk memperlakukan anak-anaknya dengan sehat dan dengan terdidik ya. Jadi UNICEF punya campaign-campaign yang mudah diikuti masyarakat umum di seluruh dunia. Ya, cuci tangan, wajib belajar sekolah gitu ya. Anti bullying dan lain-lain. Nah, itu akhirnya kita diminta untuk bantu gugus tugas. Tapi secara personal saya diminta secara spesifik diminta karena saya pernah menulis buku tentang pandemi. Saya adalah sejarawan pandemi. Buku saya terbitkan 11 tahun yang lalu, tahun 2009. Itu karena punya terinspirasi ketika saya menangani pandemi flu burung. Sebenarnya waktu itu wabahnya flu burung, pandeminya namanya H1N1 flu Meksiko. Swine flu H1N1 ya, tahun 2009 sampai 2010. Nah, ini pandemi keempat yang saya tangani. Saya sudah menangani 4 pandemik. Yang satu pandemik H1N1 dari Meksiko ya. H1N1 ini ya yang ditangani tahun 2009 yang flu burung itu ya Pak ya? Ya, jadi wabahnya disebut flu burung, ya? pandeminya ternyata jadi H1N1 ya. H1N1. Pandeminya pada wabahnya H5N1, jadi dia bermutasi gitu. Yang kedua adalah MERS-CoV ya, jadi Middle East Respiratory Syndrome, ya coronavirus, sama coronavirus tapi di Saudi Arabia. Itu membuat regulasi jemaah haji harus ditangani dengan ketat sekali. Itu tahun 2012 ya. Tahun 2014 kita punya pandemi juga namanya Ebola, tapi hanya di Afrika. Jadi di Afrika itu Ebola itu sangat mematikan dan harus ditangani seluruh dunia. Itu namanya pandemi. Nah, ini pandemi keempat. Pandeminya pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV tipe 2 yang pandeminya kita sebut pandemi COVID-19. Jadi itu asal muasal saya ada di gugus tugas. Kebetulan saya ini orang yang suka traveling Pak Ari. Dan saya ketika kejadian di tahun itu yang sekitar tahun 2009 flu burung itu saya juga ada Singapura, saya lihat bagaimana industri dan perekonomian dan lihat Singapura itu sepi. Dan kemudian waktu MERS saya sendiri juga kebetulan waktu itu saya juga ada di Dubai. Saya sampai juga sempat takut, cuma saya cuma informasi tidak seperti sekarang. Orang cuma bilang nanti kalau di Dubai di sana jangan dekat-dekat onta begitu loh. Betul, nah, benar ya. Iya. Kemudian ada lagi yang terakhir ini. Tapi di antara 4 ini ya Pak, sebetulnya ya kita ini kan
Apa karena zaman era keterbukaan information atau push information yang begitu luar biasa, jadi pandemi di antara empat ini seolah-olah, saya tidak paham ya, kalau terminologinya kurang tepat, apakah ini memang yang paling heboh gitu, Ya, atau ya. karena kebetulan terjadinya pandemi ini di era digital teknologi yang sangat luar biasa begitu, informasi tidak bisa dibendung. So, ya itu sebagian alasannya, Pak. Jadi sebagian alasannya adalah informasinya sudah sangat demokratis ya, sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung gitu ya. Orang sudah bisa dapat informasi yang terjadi di dunia lain, di belahan dunia yang lain. Tapi yang paling jelas alasannya adalah memang ini yang paling masif ya. Jadi penyebaran virusnya paling masif dan paling cepat dan paling mudah menularnya dibandingkan dengan Ebola ya, karena Asia tidak cenderung terlindungi dari Ebola karena banyak di Afrika. Lalu MERS-CoV juga cenderung ada di Middle East ya, di Timur Tengah, ya, Asia juga terlindungi. Dan yang paling misterius adalah memang virusnya naik sendiri dan turun sendiri. Jadi ketika MERS-CoV dan Ebola itu Asia belum kena, dia sudah turun sendiri. Jadi Ebola sudah bisa ditangani di Afrika sebelum sampai jadi masalah krisis besar di Asia misalnya atau di Itu Amerika. berarti, mohon maaf, karena sudah waktu itu kebetulan vaksinnya sudah ada, atau karena memang secara alami dia sudah turun sendiri, hilang sendiri begitu ya? Ya, secara alami dia hilang sendiri. Jadi kalau ditanya, ada beberapa media nanya sampai kapan pandemi ini berakhir? Jawabannya adalah seperti yang dikutip oleh Dr. Anthony Fauci ya, itu leading expert kita di dunia ya, yang berbasis di Amerika beliau. The virus sets the timeline. Deadline-nya itu virus yang menentukan kapan dia mau berhenti, kapan dia mau turun, kapan dia mau ya tadi melemahkan dirinya. Jadi kita nggak bisa mengatur si virusnya. Dia Gitu. punya kehidupan sendiri, kapan mau selesai, kapan mau terus aktif, atau bahkan mungkin mau bermutasi lebih Betul. hebat lagi ya. Nobody knows begitu Pak ya. Karena namanya juga Betul. makhluk hidup ya. Betul. Jadi adu kepintaran kita hanya kita tidak boleh membiarkan dia terus menulari manusia. Karena nanti dia semakin jenius untuk mencari cara masuk ke manusia, bermutasi semakin hebat, semakin mematikan, dan semakin mudah dan semakin mematikan. Itu yang kita hindari sebenarnya. Kalau kita berbicara ya, kalau saya baca artikel-artikel ini, terkadang saya itu tidak tahu apakah artikel yang saya baca itu benar atau tidak. Tetapi saya yakin sedang berhadapan dengan tim komunikasi, berarti yang paling benar yang bisa disampaikan adalah orang yang paling tepat untuk saya bertanya, gitu ya. Ini Pak Ari. Jadi yang saya ingin tanyakan sebetulnya ini, lebih cepat mana Pak? Penularan influenza atau flu, ya, atau COVID-19 Pak? Sebenarnya sama ya Pak, ini COVID ini adalah penyebabnya, gejalanya disebut influenza ya. Jadi Jadi penyakitnya penyakit gejala influenza. COVID-19 itu penyakit influenza, Jadi iya, gejalanya influenza ya Pak ya? ya batuk, pilek, ya kan, ya ditularkan lewat bersin, ini influenza sebenarnya. Ya, hanya influenza ini disebabkan oleh virus yang belum dikenal oleh manusia. Gitu. Jadi kita belum punya imunitas terhadap virus yang baru ini. Jadi sebetulnya COVID-19 itu ya penyakit influenza Pak ya? Influenza. Jadi ada kemungkinan 200 tahun dari sekarang anak cucu kita itu tidak kaget sama COVID-19. Gitu. Kenapa Sebagaimana begitu kita Pak? ya sebagaimana kita 200 tidak tahun dari hari ini ya? iya, jadi sebagaimana kita tidak kaget dengan flu musiman yang Oke, ya kan? got it, oke. Nah, jadi kalau Desember ya musim hujan kan banyak yang batuk pilek bersin-bersin gitu ya. Tapi dia istirahat 3 hari, minum sup, makanan bergizi, ya, tingkatkan stamina, langsung sehat lagi kan. Nah itu karena virusnya sudah kenal. Itu Kalau rata-rata. saya juga baca artikel Pak, sebetulnya virus influenza sendiri bisa membunuh orang juga ya Pak ya? Kalau Memberikan di damage iya yang sangat luar biasa ya di luar negeri itu Pak betul. ya? Kalau di Eropa dan Amerika itu banyak sekali yang meninggal ya karena influenza. Tapi sekali lagi dia biasanya punya penyakit penyerta, ada yang disebut komorbiditas itu. Jadi ada
diabetes, ada darah tinggi, ada lainnya, ada penyakit-penyakit lainnya. Jadi pre-existing lah Pak ya, dia sudah mempunyai itu ya Pak ya, itu yang Ya, hitam. Oke, oke. betul, Nah, betul. sebetulnya yang menjadi menggelitik kenapa ya? Karena saya kebetulan sendiri juga cukup lama di Amerika Utara gitu. Nah, betul. Nah, saya itu kalau di Indonesia ini kok beberapa tahun yang lalu ini tidak lazim dengan yang namanya orang di musim influenza atau musim flu orang Ya. datang ke dokter untuk minta apa itu namanya Pak, flu shot ya Pak ya. Flu shot ya, vaksin Nah vaksinasi sedangkan flu. yes di Amerika sendiri itu ada musimannya. Kadang-kadang teman saya waktu dulu tuh ngajak, yuk come on kita ikut flu shot. Apa enggak lah, kita kalau flu di Surabaya dikerik gitu loh. Nah, di Surabaya kok di Indonesia kenapa nggak ada flu shot ya Pak Ari? Nomor satu, edukasi tentang berbahayanya flu memang belum maksimal ya. Jadi kita belum banyak menginformasikan masyarakat Indonesia tentang bahwa flu itu salah satu penyakit yang bisa berisiko fatal gitu ya. Tapi itu disebabkan karena virus yang beredar di Indonesia memang berbeda dengan virus yang beredar di Amerika dan di Eropa gitu untuk si penyebab flu-nya sendiri. Jadi kalau Papa Chang di Amerika Utara saat itu virusnya berbeda, yang membuat Papa Chang bersin batuk flu di sana berbeda dengan yang ada di Indonesia virusnya gitu. Jadi oke. ya No mereka wonder ini kalau saya banyak. sakit flu di situ Pak, seminggu saya bisa terkapar nggak bisa bangun di rumah Pak. Tapi kalau di Nah, Indonesia saya nggak pernah kena seperti gituan loh Pak. betul, betul. Nah, itu karena jenis virusnya berbeda. Jadi tiap orang, tiap daerah, tiap negara itu jenis virusnya berbeda. Nanti ahli virologi bisa cerita berapa banyaknya virus yang beredar di seluruh dunia ini. Soalnya saya ya bukan sering ya, saya ada kurang sih dari 5 kali terkena flu di Amerika. Jadi seolah-olah saya itu kayak shutdown begitu loh Pak. Kayak shutdown bener-bener tubuh saya itu, wah begitu. Saya di Surabaya enggak pernah loh begitu Pak. Luar biasa. Ya gitu dia. Jadi puji Tuhan ya kita menghadapi virus flu sebelumnya yang tidak sefatal di Amerika Utara atau di Eropa. Tapi pada saat yang sama kita menghadapi virus-virus yang lain juga di Indonesia kan. Itu kita masih ada virus H5N1 di Unggas saat ini, kita kendalikan di Unggas. Dan beberapa penyakit menular lainnya. Kita masih ada TB, ya kan? Kita masih punya penyakit-penyakit menular lainnya. Kemarin 2 tahun yang lalu ada difteri, ya, di Jawa Timur, ya, dan akhirnya bisa dikendalikan juga. Dan tantangan-tantangan penyakit menular di Indonesia tidak perlu ditambah lebih besar dengan tantangan flu yang serius seperti di Amerika Utara dan di Eropa. Kita sudah punya tantangan yang luar biasa gitu untuk menghadapi virus, bakteri, kuman dan lain-lain. Haruskah saya takut Pak dengan COVID-19 ini Pak? Harus lebih pintar dari COVID-19 gitu. Jadi kalau kita tahu dia menyebarnya lewat kontak, ya maka jaga jarak gitu. Kita tahu dia ada menempelnya di tangan kita sebelum dia masuk lewat hidung, lewat mulut atau lewat mata, maka kita harus cuci tangan. Karena dengan sabun dan air mengalir, kalau bisa minimal 20 detik, ya kan? Kalau tidak ada dengan hand rub, dengan hand sanitizer. Kalau kita jadi kalau kita tahu bahwa resiko orang tanpa symptoms, tanpa gejala itu besar sekali, karena ada anak-anak muda yang sehat tapi punya virus di luar sana, maka sebisa mungkin kita di rumah, gitu ya. Jadi we must outsmart this virus, gitu. Dia tahu cara lompat dari satu orang ke orang lain, kita tahu cara, Anda nggak boleh lompat, saya tahu loh, Anda lompatnya begini, saya nggak bisa dilompati, gitu. Dan kita nggak boleh membiarkan kita juga kita kan nggak tahu nih, kita kecuali dites ya, kita nggak tahu kita ini walaupun sehat punya virus atau tidak, kita harus tahu diri bahwa kita nggak boleh menularin orang lain gitu. Tadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jangan sampai bersihin kita kemana-mana tuh dropletnya atau
butiran-butirannya. Gitu. Dan yang jelas kalau kita tahu epicenternya dari kota besar, jangan ke desa, jangan ke kampung. Gitu. Karena kita tahu lebih baik kita konten saja dia di kota besar, tidak perlu ke desa-desa si virus ini. Pak Ari, kalau saya lihat ini di rompi dan baju Pak Ari ini kan ada tulisan yang sangat luar biasa, gemanya di dunia UNICEF, Pak. Sebetulnya kalau berkenan nih saya tanya, apa sih hubungannya? Kalau sebetulnya saya melihat Pak Ari dengan semua background-nya ini, saya ini sedang berbicara dengan pakar komunikasi loh, Pak. Wow, tidak lah, pembelajar komunikasi mungkin. Iya. Murid. Apa Pak hubungannya, Pak? Hubungannya sebagai tim komunikasi gugus tugas COVID-19 dengan UNICEF sendiri dan BNPB sendiri, Pak. Hubungan utama adalah apapun situasi krisis yang dihadapi sebuah negara atau sebuah wilayah atau sebuah komunitas, yang paling akan terdampak adalah anak kecil, anak-anak. Okay. Itu pasti, dijamin, 100% guarantee. Krisis ekonomi, krisis malaria, krisis demam berdarah, krisis COVID, pandemi COVID-19, ini akan membahayakan anak-anak kita. Jadi itu long term, mid term, atau short term, semuanya pasti berdampak gitu. Jadi kita adalah orang yang paling bersuara untuk segera diatasi krisis ini, segera dikendalikan krisis ini supaya tidak membahayakan generasi kita ke depan. Membahayakan ini maksudnya dalam arti psikologis dan kesehatannya ya Pak ya? Betul, psikologis dan kesehatan. Okay. Dalam artian gini, anak-anak saat ini adalah anak-anak yang sehat, kuat, dan staminanya tinggi sehingga mereka tidak menjadi korban terbesar ya COVID-19. Yang kebanyakan kan yang sudah sangat tua ya dan punya penyakit menahun gitu ya. Tapi dengan adanya dampak ekonomi terhadap kehidupan di seluruh dunia, anak-anak ini akan terdampak asupan tubuhnya, misalnya gizinya akan terdampak ya. Lalu olah tubuhnya akan terdampak karena sudah sekarang sekolahnya tidak di luar lagi ya di rumah misalnya. Pendidikannya akan terdampak gitu dan psikososialnya akan terdampak, pertemanannya ya jiwa riang gembiranya dan lain-lain itu akan terdampak. Kalau kita biarkan tanpa ada kendali, generasi kita di 30 tahun ke depan atau 60 tahun ke depan adalah generasi yang tidak stabil ya secara stamina dan secara psikologis juga. Jadi itu nomor satu. Jadi kita selalu warning krisis apapun, perang pun kita warning ini pasti anak-anak yang kena jadi korban. Pasti. Karena gitu. Memang saat mereka itu di stage yang dia sendiri aja tidak bisa menjaga keamanan dan kesehatannya sendiri gitu ya. Jadi dampak yang paling besar ya memang selalu anak-anak di apapun kejadiannya. Sangat setuju sekali ya Pak. Betul. Jadi anak-anak kan memang harus diselamatkan karena dia tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri ya. Terutama yang di bawah 18 tahun ya. Jadi misalnya saya tidak mau sekolah, saya mau melindungi diri saya di rumah saja. Itu tidak bisa diputuskan sendiri. Dia harus diputuskan oleh pihak sekolah, pihak guru, pihak orang tua, ya kan? Untuk anak ini disahkan untuk belajar di rumah, ya kan? Kan tidak mungkin tiba-tiba keluar dari sekolah untuk melindungi dirinya, ya kan? Gitu. Walaupun itu untuk tujuan yang baik ya. Sama hari ini juga anak-anak tidak bisa memutuskan, saya tetap ingin jadi insinyur, tapi bagaimana? Belajarnya di kamar. Bisa nggak tetap jadi virolog gitu ya? Bisa jadi imunolog gitu, bisa jadi rocket scientist. Saya mau jadi astronot gitu ya. Ya kita yang memikirkan kan. Jadi NASA yang memikirkan, UNICEF yang memikirkan, Papa Chang yang memikirkan gitu kan. Anak-anak ini gimana caranya ya 20 tahun lagi tetap jadi the best brains ya in the world yang kita pastikan mereka akan mengambil alih dunia. Karena mereka ini adalah tunas atau cikal bakal masa depan ya Pak ya. Pasti Pak, ya sih. Sebagaimana kita dulu kecil dijanjikan masa depan yang cerah gitu kan. Tadi kan bukunya Papa Chang sendiri yang bilang izinkan ya. Mama Papa izinkan saya jadi sukses. Aku gitu sukses kan. Kaya bahagia. Iya kaya dan bahagia sama gitu. Jadi kita juga bukan hanya diizinkan tapi didoakan
Ya, ada kisah yang melekat sekali sama saya. Pak Soekarno itu dari bayi itu dibilang sang putra fajar, sang putra fajar. Ya, ya wajar kalau jadi orang besar. Memang didoakan dari bayi kan sebagai sang putra fajar itu. Dan saya yakin jutaan orang tua ini di Indonesia, teman-teman kita itu termasuk klub kita nih, Surabaya Friendship Club gitu. Itu kalau bisikin anak-anaknya yang keren-keren, wah pasti jadi hebat, pasti jadi sukses, sehat, gembira, ya kan, akan menaklukkan dunia, membawa kesejahteraan kepada masyarakat gitu. Pak, yang sering menjadi pertanyaan saya ini, Pak. Gimana ya Pak, kadang-kadang karena mungkin ketika saya itu ngobrol dengan orang, selalu orang melihat saya itu sebagai pebisnis, jadi selalu dinilai dengan finansial, untung dan rugi. Tetapi ketika kita ini menghadapi pandemi yang sangat luar biasa, yang saya sendiri itu tidak pernah terpikir bahwa saya itu kalau mau ke Malang aja sudah dibatasin, kalau mau terbang sekarang itu harus membawa surat sehat, sangat sulit lah intinya. Tidak pernah terpikir di dalam benak saya bahwa dunia ini begitu cepat terjadi perubahan yang seolah-olah saya itu harus berhenti di tempat semua. Nah, artinya saya sebagai pebisnis ya, mungkin karena bukan disiplin ilmunya bukan dari kesehatan ya Pak ya. Apakah bisa sih Pak sebetulnya kita ini berjalan berdampingan? Tidak lagi, mohon maaf ya Pak ya kalau kurang tepat. Tidak serta-merta meninggalkan bisnis atas nama kesehatan. Karena logika saya ini begini Pak, yang namanya orang sehat karena orang bisa makan. Kenapa orang bisa makan? Karena dia punya uang dari hasil kerja Pak. Nah, kalau hari ini saya masih bisa sehat, itu karena mungkin minggu lalu saya beli beras dan masih ada stok. Betul. Dan mungkin masih ada tabungan yang ya mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi ini kalau terus bisnis ini saya baca setiap hari, very sad Pak. Orang ini saya melihat, aduh bisnis ini PHK, bisnis ini PHK. Dan sekarang di Indonesia ini sudah jutaan kan Pak. Yeah. Dan disiplin ilmunya gimana ya Pak? Apa memang bisnis ini harus nomor 2 atau bisa kita ini bergandeng tangan? Ya karena yang saya ini beberapa waktu gini Pak, ada ngobrol sama teman saya sangat intens. Artinya begini, yang sekarang yang sehat ini lama-lama juga mati juga loh. Jadi kalau nggak mati kena virus ya mati kelaparan bener-bener, karena sekarang ini dampaknya aduh sangat ngeri kan gitu kan. Betul Pak. Dari dampak dari pandemi tersebut, bukan karena virus. Jadi saya waktu juga ada ngadakan live Facebook itu kira-kira 1 bulan yang lalu, materinya adalah tidak ada satupun manusia, makhluk hidup dan benda mati yang bisa tahan dari pandemi ini. Artinya benda mati perusahaan itulah benda mati tidak punya nafas Pak, tapi bisa mati juga kena pandemi. Jadi tidak ada yang bisa kuat Pak menghadapi virus. Artinya pandemi COVID-19 ini gimana mungkin Pak? Jawaban singkatnya harus bisa. Jadi sebelum menjawab ke sana saya ingin mengingatkan kita harus, ini ada di ayat suci manapun, harus menempatkan sesuatu dalam konteksnya. Nomor 1, biarkan si ahli menyelesaikan masalah di keahlian tersebut. Ya, artinya kalau kita percaya kepada vaksinolog, ya imunolog, epidemiolog sekarang, ahli kesehatan masyarakat, ya, Profesor Wiku Adhisa Smito dan lain-lain ya di tim pakar gugus tugas, maka kita baru saja menyelesaikan separuh dari masalah kita sebenarnya. Jadi separuh dari permasalahan lain adalah ada ahli ledeng, ada ahli listrik yang sok-sok jadi mikrobiolog atau jadi virolog hari ini. Mencoba menerka-nerka dan membuat asumsi-asumsi atau proyeksi-proyeksi yang bukan basis dari ilmunya. Gitu. Dan itu yang memperkeruh keadaan ini semua ya Pak, dengan prediksinya semua nih Pak ya. Betul. Jadi kalau tidak percaya atas analisis ini adalah sebuah kekacauan informasi yang disebabkan oleh orang yang bukan di ahlinya, tidak bekerja di Eijkman Institute, tidak bekerja di CDC Atlanta, tidak bekerja di Badan Litbangkes, ya kan, bukan ahli kesehatan selama 15 tahun atau 20 tahun,
lalu berbicara soal pandemik dan bagaimana cara mengatasi pandemik, walaupun hanya 3 hari membaca koran atau online media, maka bahasa ayatnya nih katanya, tunggulah kehancurannya. Gitu, itu bahasanya tuh. Jadi ya masyarakat tolong kita semua termasuk keluarga saya ingatkan, kalau nggak mau hancur ekonomi kita, jiwa kita, ketahanan stamina badan kita, ya jangan percaya sama yang bukan ahli. Jadi kalau kita percayakan kepada yang ahli, setengah dari masalah kita sebenarnya selesai. Gitu. Jadi percayalah suatu saat vaksin ketemu, percayalah imunitas tubuh kita itu sudah datang dari Tuhan, memang akan berjuang melawan penyakit, lalu dia menyebabkan kekebalan. Paling gampang ya tadi, Pak Tung aja tanya. Pak Tung saat ini kebal tuh, imunitasnya tinggi gitu kan. Nah, itu nomor satu. Jadi biarkan para ahli bekerja, fokus. Jangan sampai ahli ini dikatain A, B, C, ya kan, latar belakangnya, etnisitasnya, kepercayaannya, itu nggak penting. Yang penting adalah biarkan ahli ini menemukan solusi paling jitu untuk menjinakkan si virus dan memutus rantai penularan. Itu nomor satu, Pak. Yang nomor dua, kenapa itu penting? Karena tadi sebagian dari kesehatan tubuh ini setengahnya adalah spiritual kan, psikologis gitu. Jadi kalau kita tetap dibuat optimis, kita dibuat positif seperti oleh Bu Mary dan Pak Tung ya, kita akan menemukan cara pasti mengatasi kesulitan apapun. Pak Pacang punya ribuan cerita pasti dari sebelum dulu ya waktu dulu berjuang sampai sekarang jadi sukses ya. Ya itu menemukan cara itu pasti itu manusia itu dilahirkan ada ini kok Homo sapiens namanya kan, manusia yang berpikir gitu. Tidak ada makhluk hidup lain yang diciptakan sesempurna manusia. Jadi artinya krisis ini pernah terjadi 1918, ada di buku saya lebih dari 1 halaman saya tulis. Toh hari ini kita di sini. Kan keturunan ke berapa mungkin dari generasi yang 1918 ya, keturunan ketiga atau keempat. Ya, dan masih ada tidak punah seperti dinosaurus ya Pak. Betul, tidak punah gitu. Jadi masih ada, bahkan makin hebat ya. Salah satu yang kita bisa ingatkan dalam proses survival yang pembicaraan kita kan judulnya survival nih ya. Survival talk. Sudah diingatkan, sudah 20 tahun atau 10 tahun yang lalu ada yang namanya disruption, ya kan, di mana teknologi harus berbakti pada kemanusiaan. Kalau saya dengan teman-teman di JCK Enterprise bilangnya 5.0 ya. Jadi Society 5.0 di mana IT mengabdi kepada kemanusiaan. Information Communication Technology mengabdi pada kemanusiaan. Bukan manusia yang mengabdi pada IT. Gitu. Nah, ini sekarang terbukti kan, dinyatakan. Jadi ketika beli obat ya ternyata kita harus ke aplikasi telemedis gitu ya. Kita telepon, tanya gejala kita ini apa saja, lalu nanti obatnya datang ke kita. Gitu. Bukan kitanya yang menghabiskan waktu untuk mencari-cari sesuatu yang kita tidak kuasai, lalu mencoba mengambil kesimpulan bahwa kita ini diabetes atau darah tinggi gitu. Enggak, udah ada dokternya di sana, tinggal phone away bahasanya, ya kan? Lalu dia dokternya bahkan tanpa dokter pun bisa dikirimkan resepnya atau dikirimkan obatnya kita. Itu disruption. Dulu harus mengantri 2 jam sama dokter H, profesor dokter siapa, daftarnya jam 11 malam gitu ya, diperiksanya jam 3 sore. Ya kan? Ternyata disruption teknologi memungkinkan kita telepon 15 menit dikasih tahu, "Oh, Bapak harus minum ini, Pak, asam lambungnya tinggi. Jadi coba dulu pakai antacid bisa apa enggak?" Gitu misalnya. Ya kan? Dalam 15 menit. Itu telemedis, ya kan? Jadi harus bisa. Karena ya kalau dulu itu saya masih ingat, saya frustasi banget kalau saya nganter anak saya ini kadang sampai ya datang itu dengan harapan ya namanya orang tua, kalau anaknya sakit dibawa ke dokter. Ya pernah satu kejadian yang kadang-kadang lucu, saya dapat nomor 1 tapi harus masih menunggu beberapa orang di depan karena ada nomornya 01, 02 lagi dan macam-macam. Kadang-kadang sampai kepala bisa berapi-api, artinya ini sakitnya sedikit pulang malah lebih parah.
Tapi Nah, memang teknologi ini mempermudah semuanya sebetulnya, Pak. betul. Ya. Luar Sudah biasa. diwanti-wanti. Jadi salah satu yang kita lupa diwanti-wanti adalah teknologi mengabdi kepada kesehatan juga. Baiknya kita berinvestasi pada kesehatan sebenarnya 20 tahun yang lalu seharusnya ya. Kita tahu alat pelindung diri ini dibutuhkan. Seharusnya kita punya 200.000 pabrik alat pelindung diri ini. Kan kita tahu ventilator dibutuhkan, ya robot untuk memeriksa sampel dibutuhkan. Yang sekarang dibuat oleh ITS ya untuk di Rumah Sakit UNER gitu. Itu harusnya udah jadi 1.000 unit Pak kalau ada investasi di bidang itu ya. Ya, cuma kan tadi, jadi kita lupanya di situ diingatkan, tapi kita lupa gitu ya. Termasuk diingatkan bahwa pandemi itu recurrent, akan terjadi terulang. Karena virus ini juga mencari cara untuk survive. Dia nggak mau punah, gitu. Bukan sifat makhluk hidup diciptakan untuk punah, bukan. Dia harus survive. Jadi akan ada lagi pandemi berikutnya, kemungkinan entah 30 tahun atau 100 tahun, yang kita semua tidak tahu namanya apa. Sebagaimana kakek kita dulu cerita ada pagebluk ya di tahun 1918 sebelum kita merdeka gitu. Di mana satu kampung itu bisa hilang semua nyawanya dalam 1 hari atau dalam seminggu. Lalu kita larut dalam kemajuan pembangunan dan kemajuan teknologi, lalu lupa, wah kita harus investasi jangan sampai ada pagebluk lagi gitu kan. Dan ini sekarang diingatkan. Nah, ya puji Tuhan kita diingatkan. Ingat tolong jangan sampai ini terjadi 100 tahun lagi, atau kalaupun ketika terjadi, anak-anak kita jauh lebih pintar dari kita sekarang. Dan ini yang kita tunjukkan sekarang. Yang terakhir mungkin untuk urusan ekonomi ini, there is no trade-off between the economy and public health. To save jobs is to save lives. Gak ada tuh pilih-pilih mati atau kerja, ya enggak. Satu-satunya untuk bersukses seperti Pak Pacang adalah sehat. Satu-satunya syarat untuk sukses itu adalah sehat. Jadi artinya apa? Yang sekarang dilakukan oleh gugus tugas dan pemerintah Indonesia adalah memastikan yang sudah positif itu kebanyakan yang sembuh. Dan hari ini banyak yang sembuh, Pak, dibandingkan dengan yang fatal ya. Itu apa masih berlaku di Jakarta aja, Pak? Karena di Jakarta mungkin kan PSBB sudah berjalan duluan sehingga kurvanya melandai. Tapi di kota-kota lain seperti Surabaya kan masih baru PSBB yang seri yang kedua, Mas Yan, Pak. Yang dimaksudnya secara nasional atau apa ya, Pak ya? Jadi pertama secara nasional, kedua belum ada statement kurva melandai karena kita belum melihat puncaknya. Betul. Oke. Kita sekarang masih berjalan. Jadi naik 200, 300, 400, turun 100, terus naik lagi 600, yang hari ini 500 lebih gitu ya. Kurva itu dibilang melandai apabila setiap hari pantauannya ODP-nya berkurang atau yang sembuh lebih banyak, Pak? Yang paling gampang tidak ada penambahan kasus positif yang lebih besar. Jadi paling gampang lihat Italia hari ini, lihat Prancis, lihat Spanyol. Ya. Kalau yang baru tepuk tangan itu Thailand ya, kemarin baru 0 kasus di beberapa hari yang lalu gitu ya. Itu yang kita sebut kurva melandai. Tapi saya wanti-wanti nih, manusia tidak bisa menebak bahwa ini sudah selesai. Nggak boleh tepuk tangan sekarang. Jadi menebaknya itu ketika tadi penyakitnya sudah menjadi penyakit musiman. Sudah menjadi sesuatu yang dikontrol. H5N1 flu burung hari ini masih ada. Tapi apakah kita bisa kendalikan? Sangat bisa dikendalikan. Hari ini laporan H5N1 hampir tidak ada kan bahwa yang fatal ya di sekitar kita kan. Jadi kita bisa kendalikan. Itu yang nomor satu kata kuncinya adalah kendalikan. Jadi tadi tidak bisa di trade off, artinya yang banyakin yang sembuh supaya ada kesempatan untuk berkarir dan menempuh hidup yang lebih baik lagi. Lalu ingat, ada 200 juta manusia Indonesia lainnya yang tidak kena COVID hari ini, tapi kena dampak krisis ekonomi. Nah ini harus diselamatkan juga. Ya, disinilah ilmu public policy saya harus ikut berdiskusi dengan para pembuat kebijakan. Jadi bagaimana caranya mereka yang produktif, mereka yang bisa tetap berkegiatan ekonomi, tetap berproduksi. Nah itu bagaimana tuh caranya? Tadi nggak boleh di trade off. Oke, kamu kerja aja, tapi nanti kalau sakit ya resiko kamu sendiri, nggak boleh. Jadi kerja tapi tetap sehat.
Ya, kerja pakai masker, kerja pakai hand glove gitu ya, pakai sarung tangan, protokolnya cuci tangan tiap berapa menit misalnya, terus pakai jaga jarak kalau di kantor, ya. Jadi yang kita sebut new normal bahasanya kalau sekarang lagi ngetren itu ya. Tapi itu aplikasi gaya hidup yang lebih sehat intinya untuk memastikan penularan kita hentikan. Dan ini bukan pertama kali dalam hidup, ya kan? Saat pandemi AIDS diumumkan di tahun 1980, kita harus merubah gaya hidup kita. Tidak boleh sembarangan berhubungan dengan orang, ya kan? Pada saat kita berhasil mengalahkan difteri, ya, baru ini saja ya 2017 di Jawa Timur kita 100% 11 juta anak Jawa Timur kita vaksinasi. Itu gaya hidupnya apa? Anak remaja, anak SMP sampai SMA yang tadinya nggak pernah ikut imunisasi, kita imunisasi. Ya, jadi untung pemerintah Jawa Timur tuh percaya dengan investasi jangka panjang seperti itu ya. Jadi kita imunisasi. Dan itu tidak mudah kalau anak SD diantriin bisa Pak kasih kacang hijau sama telur mau mungkin ya sama susu. Anak SMP SMA bisa kabur atau bisa mukul kita bahkan kalau di Semarang. Tapi di Jawa Timur sukses. Itu lifestyle baru anak SMA imunisasi gitu. Dan lifestyle baru nanti mungkin kayak seperti Papa Chang lakukan di Amerika dan saya lakukan juga secara rutin, flu shot gitu. Ya, jadi kita sudah mulai memikirkan tiap tahun awal tahun kita harus pakai flu shot nih. Gitu supaya Kalau kita sudah tahu musimnya, kita harus prevent dulu gitu ya. betul. Under Armour gitu supaya tidak terserang. Betul. Jadi ya tadi, apakah kita tetap akan berbisnis? Harus berbisnis. Berekonomi adalah menyelamatkan kesehatan juga, kesehatan jiwa gitu ya, dan kesehatan masyarakat tentunya. Caranya ya kita harus mempraktekkan protokol kesehatan sebagai bagian dari ekonomi, bagian dari kegiatan ekonomi. Kalau kira-kira Pak Ari, menurut Pak Ari Jakarta ini akan ada PSBB berapa seri Pak ya? Sekarang ini sudah habis yang seri yang sudah akan habis seri yang kedua ya Pak ya? Iya, iya, iya. Kalau serinya kita nggak bisa share lagi. The virus sets a timeline. Kita tidak bisa lihat berapa serinya. Yang jelas tiap hari para ahli melihat kurvanya, bukan hanya kurvanya, yang paling penting adalah melihat gejala klinisnya juga sangat penting. Apakah para pasien yang sedang dirawat hari ini menunjukkan gejala-gejala klinis yang berbeda atau sama? Jadi paling penting tadi, kenapa kita biarkan para ahli bekerja dan tidak diganggu supaya memastikan bisa menemukan pola untuk menemukan pola treatment gitu ya. Jadi ada vaksin sebagai antiviral, ya, sebagai alat penolak dari COVID-19, tapi ada juga terapi bagi mereka yang sudah kena. Gitu. Jadi terapi ini harus kita percayakan juga para dokter dan ribuan perawat dan para medis hari ini berjuang ya menyelamatkan nyawa para pasien dengan juga mencari terapi terbaik bagi mereka. Gitu. Dan itu sangat penting sekali kita utamakan untuk melihat apa yang terjadi di Jakarta atau di Surabaya dan di lain-lain. Nomor satu adalah memastikan yang sakit sembuh supaya ketemu terapi yang pola terapinya yang bagus gitu ya, yang ampuh gitu. Yang kedua memastikan yang masih sehat tidak kena gitu kan. Itulah kenapa PSBB itu terjadi. Di PSBB itu kan ada balancing ya, ada beberapa paling tidak pembacaan dan pembelajaran saya pribadi ada beberapa balancing atau penyiimbangan kontekstual. Nomor satu, ini sangat lokal karena diminta oleh wali kota atau gubernurnya karena mereka yang paling tahu daerahnya berisiko apa enggak gitu kan. Yang kedua bukan hanya soal memberikan penjarakan tapi respon medisnya harus juga dimasukkan ke dalam PSBB itu ya kan. 3T itu ya, tracking, testing dan treatment ya, dan penjarakan fisik ya. Yang ketiga yang penting soal memastikan mereka yang tidak sakit tapi kehilangan sumber mata pencaharian itu juga dimasukkan di dalam PSBB sebagai target intervensi, diberikan bantuan sosial kan. Gitu. Nah, yang menarik Pak Pecang, sebenarnya di angka-angka yang ada di berita yang tidak disebut adalah angka yang dilakukan oleh masyarakat soal yang nomor 3 itu, membantu.
bantuan sosial itu. Karena tidak ada petugas BPS yang mencatat berapa gotong royong yang dilakukan masyarakat kan? Iya. Yeah. Iya. Jadi ada tetangga ngasih kolak nih ya ke orang yang isolasi mandiri gitu ya. Masakin pagi, sore segala macam itu banyak sekali di desa-desa kan, termasuk di komplek-komplek perumahan. Itu nggak ada datanya. Tapi itu yang membuat kita saat ini survive dan strong. Memang harus diakui ya Pak Ari, banyak satu kejadian yang saya sendiri belum pernah lihat sebelumnya, termasuk solidaritas yang sangat luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat kita ini, termasuk juga kebetulan Madam Chang ini punya program yang namanya For Others, yang bekerja sama dengan banyak donatur di belakang saya. Secara berkala kita mengirimkan makanan dan minuman sehat kepada petugas, ya dalam arti petugas medis yang ada di rumah sakit yang memang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Itu juga kita sudah lakukan juga. Jadi artinya sangat luar biasa, di grup saya mana aja sudah mempunyai banyak agenda, termasuk JCI juga gitu ya, sangat luar biasa menyumbangkan banyak juga APD. Jadi memang sangat luar biasa gerakan kemanusiaan ini. Saya tidak pernah melihat ini terjadi sebelumnya loh di Indonesia. Ini unik. Betul, sangat unik. Walaupun saya harus meluruskan, ini adalah kejadian, ini kekuatan utama Indonesia yang sudah ada bertahun-tahun Pak sebenarnya Pak Pecang. Jadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Ahmad Yuryanto dalam press conference hariannya bahwa gotong royong itu sudah membantu Indonesia melewati berbagai macam tantangan ya. Series of disaster, series of crisis sudah bisa dilalui oleh Indonesia. Ya kan 1945 ratusan tahun kita menderita dijajah, kita bisa menang merdeka pakai bambu runcing doang. Coba bayangkan. Karena gotong royong tadi gitu ya. Terus yang kan pandemic flu sudah berkali-kali tahun 1957, 67, 77 ya kan, itu ada pandemic flu, Hong Kong flu, Russian flu, Asian flu ya kan, juga menjadi tantangan kita. Kita sudah lewati MERS-CoV, kita sudah lewati SARS gitu ya. Kita sudah lewati krisis 97 gitu kan. Kita sudah lewati tsunami ya kan, kita sudah lewati gempa Jogja. Ya, itu kita stronger terus together. Kita nggak pernah satu detik pun saya nggak pernah lihat. Udah biarin aja deh Aceh ini kan yang tenggelam. Ya, memang pernah. Kekuatan Indonesia sangat luar biasa. Dan pernah, saya Pak masih ingat ketika Pak Ari bilang Merapi ya di Jogja itu, saya itu bawa berapa truk dikawal oleh marinir masuk ke daerah-daerah yang saya bisa lihat gunung berapinya ini masih meletup-meletup dan semua tanahnya ini masih putih salju, Pak. Betul, Pak. Itu, Pak. Jadi sebenarnya kalau boleh ya kita berdua nih kalau mau nantang international media bahkan media lokal pun ya, coba ayo kita lihat di desa-desa, coba kuantifikasi, coba cari angkanya seberapa besar ya value dari angka gotong royong ini. Gitu. Saya yakin semua angka yang ditunggu-tunggu tiap hari jadi headline itu kalah. Ya kan? Kan yang jadi headline itu berapa kasus hari ini misalnya kan. Tapi kenapa ya kok nggak ada yang mengangkat itu ya Pak ya? Ya itu dia Pak. Jadi kita harus bermain di, maaf ya, berita negatifnya aja ya. Betul. Gini Pak Ari, beberapa waktu yang lalu saya berserta dengan Asosiasi Pengusaha Restoran di Indonesia, DPD Jawa Timur ini melakukan kegiatan Pak, pemberian bantuan yang disalurkan melalui Pangdam Brawijaya 5 di Surabaya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal ini ternyata mengejutkan tuh, sampai hari ini dapur-dapur umum kita melalui asternya itu dia menyampaikan bantuan pemerintah itu belum dipakai untuk masak loh Pak. Belum dipakai kan? Jadi bantuan pemerintah itu belum digunakan, justru bantuan dari teman-teman semua yang masih dipakai. Betul Pak. Jadi saya sendiri juga kemarin persis ya baru melihat dengan mata saya sendiri di Wisma Atlet itu ada ratusan relawan yang sedang bertugas dari 30.000 relawan yang sudah mendaftar. Ya, itu makanan buka puasanya disediakan oleh relawan lagi yang lain.
Jadi relawan ini dibantu oleh relawan yang masakin relawan gitu kan. Gitu. Terus ditanya sama relawan, kita sampai kapan nih dapat makanan ini? Sampai kapanpun Anda bertugas. Gitu kata si orang yang masaknya. Kan Tapi harus luar diakui biasa. Pak Ari, Indonesia itu sangat unik. Ketika Betul. beberapa tahun yang lalu ekonomi dunia hancur-hancuran, kita ini disanggah oleh UKM Pak, yang jumlahnya hanya berapa persen bisa menyangga dari kejatuhan ekonomi di Indonesia. Dan sekarang mungkin 2-3 hari yang lalu saya ngobrol, nggak bisa, kalau luar negeri berat karena nggak ada yang namanya gotong royong gitu loh, sudah Betul. yang namanya memang sudah dididik kalau orang luar negeri itu individualismenya itu tinggi, itu sangat bertentangan dengan prinsip gotong royong kan gitu kan Pak ya. Iya. Saya bantu, makanya kita berdua harus usilnya ya, kita bantu, kita colek ya para media dan jurnalis untuk memakai teropong orang Indonesia. Apalagi kalau dia jurnalis Indonesia ya. Jadi gini, kalau di luar negeri itu welfare state, segalanya memang ditanggung, ya kan? Karena apa? Sebagai return dari pajak yang segalanya harus dibayar, gitu. Ya udah dikembalikan ya. Pajaknya tinggi, luar biasa, gedenya. Kalau gaji di Jerman itu bisa dipotong hampir 50%. Untuk apalagi kalau kita ya, migran ya, pekerja ekspat di sana gitu. Tapi untuk dikembalikan, makanya ketika krisis ya udah dikembalikan gitu kan, lewat segala macam insentif dan stimulus gitu. Tapi di Indonesia ya kan, kita ini kan sedikit beban apa namanya kan bukan hanya teksnya ya, beban-beban lainnya itu sedikit sekali sebenarnya dibandingkan dengan kalau kita di Eropa atau di Amerika ya. Ya, ya Jadi benar. iya, nah di situ harus dilihat kita bukan welfare state gitu. Jadi kita ini adalah ya negara yang didukung oleh solidaritas sosial. Jadi kalau paling gampang ngelihatnya dari GDP aja, dari PNB, bahwa pendapatan negara apa government spending itu hanya 30% dari seluruh kekuatan ekonomi Indonesia. 50%-nya household consumption. Kita-kita ini kalau belanja di Mama Chang gitu ya, itu menghidupkan ekonomi gitu. Ya kan, terus habis itu investasi ya, ada 20%, 15% investasi. Artinya kekuatan terbesar ini ya saling beli, saling barter, ya kan, saling bertukar jasa gitu. Jadi seharusnya yang dilihat ya itu dong. Jadi headline-nya bukan apa yang government lakukan, headline-nya adalah apa yang society lakukan. Apa yang sudah kita lakukan Apa terhadap yang pandemi society ini gitu lakukan? ya. Iya, jadi headline yang terburuk adalah kalau kita menolak pasien COVID yang sembuh balik ke rumah. Headline terburuk adalah kalau ada yang jenazahnya dibawa ke makam terus kita tolak. Itu headline terburuk. Itu adalah kekalahan terbesar Indonesia ada di situ. Bukan ketika rumah sakitnya tidak mampu menangani pasien. Karena masih ada masyarakat yang bisa menangani pasien. Saya tantang lagi. Hospital beds kita berapa? Hari ini confirm patient kita berapa? Tidak ada kebanjiran patient yang sampai harus ada ditaruh di koridor-koridor. Ya, paling tidak laporan yang kita dengar ya, yang kita dapatkan. Berarti hospital beds kita ada yang tidak penuh, Pak. Di mana mereka? Ya dia dikasih sama Pak Pacang tuh, di situ aja isolasinya tuh. RT saya bikinin isolasi mandiri gitu kan. Di Tanah Itu ada isolasi mandiri di gedung SD gitu ya. Di Magelang, di Yogyakarta, waduh luar biasa. Hitunglah valuasi dari solidaritas dan gotong royong Indonesia. Saya yakin lebih dari 2.500 triliun APBN kita hari ini dan lebih dari 405,1 triliun stimulus ekonomi yang pemerintah berikan untuk pandemik COVID-19 ini. Pak Jamin. Ari, saya ini tergelitik terus terang dengan satu pertanyaan penutup. Saya ini melihat Pak Ari mulai awal sampai ke menit-menit akhir ini tetap selalu semangat. Dan sudah berminggu-minggu, berhari-hari, saya yakin tetap semangat terus. Saya kepingin tanya Pak, keluarga Pak Ari ini apa deketan atau berjauhan Pak sebetulnya ini Pak? Karena ada physical distancing, saya juga melakukan physical distancing. Jadi keluarga saya ada di Surabaya, saya sudah ada di Jakarta sejak bertugas ya, dan untuk bahasanya to walk the talk gitu ya, untuk menghormati keputusan kita untuk memperlakukan PSBB dan untuk memastikan keluarga saya safe from harm
harm itu ketika saya berjalan dari Jakarta ke Surabaya itu bisa banyak risiko. Bukan hanya virus COVID-19 yang paling ditakuti ya, banyak bakteri, kuman, dan lain-lain juga yang bisa nempel di badan saya kan. Saya nggak perlu bawa itu ke Surabaya hari Sudah ini. berapa lama Pak tidak ketemu dengan keluarga Pak Ari? Saya biasanya tiap hari saya posting itu ya, ini hampir, ini hari ke 57. Saya tidak Oh my God. pulang ke Surabaya. Tapi saya bukan yang paling keren. Yang paling keren adalah Jenderal Doni dan tim inti di gugus tugas itu dari tanggal 13 Maret tidak pulang, itu sudah 2 bulan. Ya, kemarin tepat ulang bulan kita di tanggal 13 Mei. Dan yang paling hebat lagi, Pak Ahmad Yuryanto sudah 73 hari menjadi juru bicara pemerintah dan selalu memberikan keterangan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tanpa miss sekalipun, tanpa bolos sekalipun. 73 hari sejak tanggal 3 Maret 2020. Ya, jadi itu yang sedikitnya kami bisa lakukan apa yang ada di sini. Sangat luar biasa Pak, harus menjalankan misi kemanusiaan dengan saya lihat aura yang sangat luar biasa, energi yang terpancarkan sangat luar biasa. Ya Pak, semoga terima kasih. Acara kita ini yang ya ternyata jadi cukup panjang karena topiknya ini memang benar-benar topik the most current affair right now ya. Kalau ini diteruskan bisa berjam-jam ini Pak. Jadi saya berharap juga meskipun kita belum pernah ketemu in person, tapi kita seperti sudah kenal lama, saling ngobrol, membicarakan satu topik yang bisa sambung menyambung, dan berharap ketika PSBB sudah mulai dilonggarkan, traveling antar kota dilonggarkan, artinya kita mungkin sudah bisa ketemu in person dan kita lanjut lagi di sesi, kalau berkenan di sesi selanjutnya, bukan dengan Zoom, tetapi saya undang ke tempat saya untuk live bersama berbicara mengenai seri kedua daripada COVID-19 ini, Pak. Waduh, saya menunggu-nunggu tuh. Itu adalah tempat favorit saya untuk mencari kudapan dan makanan sehat. Yang jelas kita harus bertemu dalam kesempatan yang jauh lebih sehat. Siap, maka itu kita harus selalu bertahan hidup. Saya kalau kemana-mana sudah enggak kelihatan mukanya, sudah tutupan semua begini. Karena saya juga ingin benar-benar ini semua segera berakhir. Ya, termasuk quote dari Pak Presiden Jokowi, kita sudah harus menyiapkan diri belajar hidup dengan virus, tidak menghindar terus. Ya, semoga benar-benar dalam waktu dekat apapun keputusannya ya kita sebagai masyarakat ya harus nurut supaya ya biarlah intinya Pak tolong Pak pikirkan sendiri Pak gimana uang yang tak pikirin aja ya sudah banyak, bener ya Pak ya. Gitu, jadi tempatkan kepada yang ahlinya, lalu kita ahli di bidang apa, kita temukan solusi yang terbaru di bidang keahlian kita untuk beradaptasi dengan situasi sekarang. Jadi kalau kita harus coexist ya atau hidup berdampingan bersama virus bukan sesuatu yang baru. Jadi ada buku Charles Darwin ya yang bilang gitu, the survival of the fittest. Itu bukan main kalah-kalahan kalau bagi saya. Fittest itu yang paling fit, yang paling staminanya fit, yang paling beradaptasi dengan luar biasa gitu ya. Kita tidak harus menghilangkan satu sama lain, tapi kita bisa saling fit in ya, sesuai selaras harmoni itu. Nah, itu ya pada suatu saat kita akan menemukan balance itu di mana kita sehat, di mana masyarakat sehat dan alam juga terjaga. Sampaikan salam hormat saya kepada tim semua gugus tugas COVID-19 di Jakarta dan teman-teman yang bertugas di sana, jaga kesehatan, diberkatin selalu, dan salam bertahan hidup. Terima kasih semuanya, Pak. Amin. Salam tangguh, salam sehat, dan salam tangguh. Ya, salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Surabaya. Terima kasih, Pak. Begitu pembicaraan yang sangat luar biasa dengan Bapak Ari
seorang pakar komunikasi dari tim komunikasi gugus tugas COVID-19. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe sehingga episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang selalu up to date bisa menemani dan memberikan satu wawasan yang sangat luar biasa. Salam bertahan hidup.